Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang persamaan trigonometri. Ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Persamaan trigonometri. Nah, yang pertama, untuk persamaan sin X sama dengan sin alfa, ada dua persamaan yang kita gunakan, yaitu yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K ini merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, selanjutnya persamaan yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, K ini merupakan anggota dari bilangan bulat. Nah, ini merupakan persamaan dari sin X sama dengan sin alfa. Oke, untuk lebih memahami materi ini, kita beralih ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan sin 70 derajat untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, penyelesaiannya, sin X kita ambil persamaan yang ini, sin X sama dengan sin 70 derajat. Nah, ini sudah dalam bentuk persamaan sin X sama dengan sin alfa ya. Sehingga alfanya itu sama dengan 70 derajat. Nah, karena kita sudah peroleh nilai alfanya sama dengan 70 derajat, kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama tadi, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, alfanya ini kita substitusikan sama dengan 70 derajat, sehingga menjadi X sama dengan 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang pertama kita masukkan untuk K, kita mulai dari 0. Berarti X sama dengan 70 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya ini kita ganti dengan angka 0. Sehingga 0 dikali 360 derajat itu sama dengan 0 ditambah 70 derajat itu sama dengan 70 derajat. Sehingga kita peroleh X sama dengan 70 derajat. Nah, kita lihat kembali ke soalnya. Ini rentangnya itu 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, 70 derajat ini dia ada di antara 0 sampai 360 derajat. Sehingga X sama dengan 70 derajat ini dia memenuhi himpunan penyelesaian dari persamaan ini. Oke, sekarang coba kita substitusikan K sama dengan 1. Nah, berarti K-nya ini kita ganti dengan angka 1. Sehingga menjadi X sama dengan 70 derajat ditambah 360 derajat. 360 ditambah 70 itu sama dengan 430 derajat. Nah, kita lihat di sini rentangnya itu dia sudah lebih dari 360 derajat. Berarti dia tidak memenuhi syarat dari rentang di soal ini. Selanjutnya kita gunakan persamaan yang kedua tadi, yang X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfanya ini kita substitusikan sama dengan 70 derajat seperti ini, sehingga kita kurangkan yang di dalam kurung dulu, sehingga menjadi X sama dengan 180 dikurangi 70, 110 ditambah K kali 360 derajat. Nah, yang pertama untuk K sama dengan 0. Kita substitusikan K sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, sehingga menjadi 110 ya, karena 0 dikali 360 sama dengan 0, 0 ditambah 110 sama dengan 110. Oke, sehingga X sama dengan 110 derajat. Nah, kita lihat di sini rentangnya 0 sampai dengan 360 dia ada di dalam rentangnya ya, 110, sehingga dia memenuhi himpunan penyelesaian.
dari persamaan ini. Oke, selanjutnya coba kita substitusikan K sama dengan 1. Nah, sehingga menjadi X sama dengan 110 ditambah 1 kali 360 derajat. 360 dikali 1 sama dengan 360, ditambah dengan 110 sehingga menjadi 470. Nah, 470 ini dia sudah lebih dari 360 derajat. Dia di luar dari rentang ini, 0 sampai 360 derajat, sehingga ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang kita peroleh adalah 70 derajat dan 110 derajat. Selanjutnya, untuk persamaan cos X sama dengan cos alfa. Nah, di sini ada dua persamaan yang kita gunakan. Yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, hampir sama dengan ini, tetapi untuk nilai alfanya itu dia bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Oke, contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan 1/2 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah, penyelesaiannya kita ambil persamaan ini, cos X sama dengan 1/2. Nah, kita lihat di sini bentuknya, kita ubah dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa. Nah, sehingga kita lihat di sini, ini kan nilainya masih 1/2. Nah, cos berapa yang hasilnya itu sama dengan 1/2. Kita lihat di sini, 1/2 itu sama dengan cos 60 derajat. Nah, sehingga kita peroleh cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, ini sudah dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa ya, berarti alfanya itu sama dengan 60 derajat. Karena kita sudah peroleh nilai alfanya sama dengan 60 derajat, kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfanya tadi kita sudah peroleh 60 derajat, sehingga menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, yang pertama, untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K-nya ini kita ganti dengan 0. Sehingga 0 kali 360 sama dengan 0 ditambah 60 derajat sama dengan 60. Sehingga kita peroleh X sama dengan 360 derajat. Nah, kita lihat di sini rentangnya 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, dia termaksud ya ke dalam rentang ini. 0 sampai 360 derajat. Sehingga dia memenuhi himpunan penyelesaian. Oke, selanjutnya kita ambil K sama dengan 1. Menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah K-nya ini kita ganti dengan 1. Sehingga 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. 360 derajat ditambah 60 derajat itu sama dengan 420 derajat. Nah, kita lihat di sini rentangnya. Oke, dia sudah melebihi rentang maksimum ya, 360 derajat, sehingga 420 ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita gunakan persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfanya tadi itu sama dengan 60 derajat, sehingga kita peroleh X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, yang pertama, untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. K
K-nya ini kita ganti dengan 0. 0 kali 360 sama dengan 0. 0 ditambah min 60 derajat sama dengan negatif 60 derajat. Nah, kita peroleh X sama dengan negatif 60 derajat. Nah, ini sudah di luar dari rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Jadi dia tidak memenuhi. Selanjutnya kita coba yang K sama dengan 1. X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. K-nya ini kita ganti dengan 1, sehingga 360 derajat kali 1 sama dengan 360 derajat. 360 dikurangi 60 sama dengan 300 derajat. Oke, kita lihat di sini rentangnya itu termaksud ya, atau memenuhi ya, karena 300 ini ada di dalam rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Sehingga himpunan penyelesaiannya yang kita peroleh yaitu 60 derajat dan 300 derajat. Selanjutnya persamaan yang ketiga yaitu untuk persamaan tan X sama dengan tan alfa. Oke, di sini terdapat satu persamaan yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tan X sama dengan 1 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, kita ambil persamaan ini, akar 3 tan X sama dengan 1. Nah, kita ubah dalam bentuk ini ya, tan X sama dengan tan alfa. Sehingga menjadi tan X sama dengan akar 3 ini kita pindah ruas ke kanan, sehingga menjadi tan X sama dengan 1 per akar 3. Nah, karena penyebutnya itu dalam bentuk akar, kita rasionalkan. Seperti ini, kita kali dengan akar 3 per akar 3 ya. Karena akar 3 per akar 3 itu sama dengan 1 ya, sehingga kita kalikan 1 kali akar 3 sama dengan akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Sehingga kita peroleh tan X sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, tan berapa yang hasilnya sama dengan 1 per 3 akar 3. Nah, kita ingat kembali di tabel sudut istimewa 1 per 3 akar 3 itu sama dengan tan 30 derajat. Oke, seperti ini ya. Berarti sehingga menjadi tan X sama dengan tan 30 derajat. Oke, sudah sama ya, seperti ini bentuknya, tan X sama dengan tan alfa, sehingga alfanya itu sama dengan 30 derajat. Karena kita sudah peroleh nilai alfanya sama dengan 30 derajat, kita masukkan dalam persamaan ini yang pertama. Sehingga menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, yang pertama untuk K sama dengan 0. Kita substitusikan K sama dengan 0. 0 dikali 180 derajat sama dengan 0 ditambah 30 itu sama dengan 30 ya. Sehingga kita peroleh X sama dengan 30 derajat. Oke, kita lihat rentangnya di sini termaksud ya. 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, 30 derajat ini dia ada di dalam rentang ini. Oke, sehingga X sama dengan 30 derajat ini memenuhi. Selanjutnya coba kita substitusikan K sama dengan 1. Sehingga kita peroleh 1 dikali 180 derajat sama dengan 180 ditambah 30 itu sama dengan 210 derajat. Oke, X sama dengan 210 derajat ini kita lihat apakah dia memenuhi atau tidak. Oke, kita lihat di sini rentangnya 0 sampai dengan 360 derajat. Dia memenuhi ya.
karena dia berada di antara rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Selanjutnya kita ambil K sama dengan 2. Sehingga kita peroleh K-nya ini kita ganti dengan 2. 2 kali 180 sama dengan 360 derajat. Ditambah 30 itu sama dengan 390 derajat. Nah, 390 derajat ini sudah lebih dari rentang maksimum ya, 360 derajat, sehingga dia tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu 30 derajat dan 210 derajat. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar latihan-latihan soal tentang persamaan trigonometri dasar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.